Oke, hai sahabat Undiknas, selamat siang. Jumpa dengan saya di sini, Desi Arlita, dalam acara Time to Talk with Undiknas. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah penyuluh pajak dari KPP Denpasar Timur, Ibu Nurlita Kumalasani. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang Selamat Ibu, datang di Undiknas. terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Oke, luar biasa sekali. Baik, hari ini karena kita kedatangan tamu dari penyuluh pajak KPP, jadi pasti tidak jauh-jauh pembahasan kita adalah tentang pajak ya, otomatis. Jadi hari ini topik kita adalah Demystifying Tax 101. Jadi kita mau tahu tentang pajak dan isu-isu terkini tentang perpajakan. Oke, Nggak baik. apa-apa ya saya tanya-tanya Nggak hari ini? apa-apa banget. Oke. Jadi, oke langsung aja. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir kan, pajak dengan kehidupan kita itu kayaknya sampai ada yang bilang kita mati pun tetap masih ada pajak warisnya ya menanti Iya, gitu kan benar bisa. sekali. Ya jadi sebenarnya jadi karena kan kita mikir aduh pajak itu mengerikan gitu. Oke, baik. Boleh dijelaskan nggak sebenarnya pajak itu apa sih gitu? Apakah semengerikan itu? Sebenarnya enggak juga sih, Mhm. pajak itu memang kalau di definisi memang, pungutan yang, resmi diatur dengan undang-undang. Memang agak apa ya, agak ngeri sih di Mhm. definisinya, cuman sebenarnya nggak semengerikan itu. Jadi, nggak semuanya dikenakan pajak juga. Kita kan ada yang namanya batas, PTKP atau penghasilan tidak dikenakan pajak, gitu. Jadi nggak semuanya itu dikenakan pajak sebenarnya, kita ada batasnya. Tidak semuanya ya, ada Iya, batasnya ya kata kuncinya. Jadi tidak benar. semua serta-merta kena pajak. Iya, Nah, betul. kalau misalnya kita lihat nih, ayo warga pijak, taat bayar pajak, kan Iya, itu banyak jargon-jargon yang iya. dikeluarkan. Tapi kadang kita bertanya-tanya gitu, Mhm. apa sih, kenapa sih kita harus bayar pajak? Untuk apa nih nanti uang kita ini kan Oke, digunakan? baik. Biasanya, materi yang kayak gini tuh kita sampaikan ke, calon-calon wajib pajak, kayak misalnya ke, mahasiswa, kayak misalnya acara TGTC tadi, kemudian ke siswa SMA, SMP, SD juga kadang kita berikan edukasi terkait perpajakan. Jadi, apa namanya, pajak tuh untuk apa sih sebenarnya? Sebenarnya pajak itu secara gampangnya untuk membiayai kehidupan bernegara. Jadi kayak, kita kan di negara ini pasti ada apa, biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai dari mulai di sektor pendidikan, kesehatan, kemudian, yang lain juga di sektor ekonomi juga. Jadi, eee, wajib pajak nih berkontribusi istilahnya, sebagai pembayar pajak untuk membiayai kehidupan bernegara di Indonesia ini, Kayak misalnya seperti itu. jalan-jalan raya Iya, itu ya berarti. untuk pembangunan dan lain sebagainya. Oke, berarti nih kalau udah bayar pajak bisa bilang tuh jalan raya saya juga bantu bikin, boleh nggak seperti itu? Oke, Boleh. jadi bangga gitu kan Secara ya. nggak langsung seperti itu, Iya, jadi bangga membayar supaya pajak. bangga membayar pajak. Oke, nah berikutnya nih isu yang sering di apa ya, yang bisa dibilang lagi riuh sekarang itu adalah Oke. tentang validasi NIK dengan NPWP. Iya Nah, benar, yang saya lagi hype ya. lagi hype dan katanya nih bulan depan ya, tanggal 1 per 1 Juli. Iya, kalau secara aturan kita ada di PMK 136 2023. Mhm. Jadi untuk implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP itu, sesuai aturannya sih mulai 1 Juli 2024. Jadi nanti Oke. NIK, nomor induk kependudukan, nanti Mhm. akan digunakan sebagai NPWP. Oh. Itu sebenarnya salah satu implementasi dari Single Identity Number. Mhm. Jadi nanti, semua-muanya akan digabungkan jadi satu menggunakan NIK itu. Jadi untuk kemudahan administrasi, untuk, efektivitas, efisiensi, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Jadi lebih Nah, gampang gitu lebih nanti. gampang jadi ya satu Iya. nomor kita nggak perlu nomor, NIK-nya Mhm. beda, Iya NPWP-nya benar, beda iya. gitu kan. Pusing Oh, ya, ada iya. banyak sekali nomor dari mulai NPWP, mungkin nanti dari, imigrasi ada paspor dan lain sebagainya. Kita akan menuju ke sana Oh, nantinya. jadi satu nomor Iya untuk benar semua sekali, gitu kan. iya. Nah, cuma sekarang yang riuh juga di Oke, bawah gitu kan, maksudnya di masyarakat, ketika NIK itu adalah nanti langsung menjadi NPWP. iya, Nah, ada banyak pertanyaan sering yang di masyarakat bilang kalau, "Saya kan istri nih, mhm sudah menikah. mhm Dulu saya bekerja, mhm. sekarang saya tidak bekerja." Oke, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah ketika kita istri sudah menikah kan kita biasanya NPWP gabung ke suami kan. Iya, Nah, benar. sekarang kalau dipadankan dengan NIK kan Mhm NIK-nya beda-beda mhm. tuh. Nah, gimana itu mekanismenya jadi? Nah, kalau untuk, implementasi secara mendalam sendiri, kita masih belum ada aturan turunannya yang menjelaskan lebih detail tentang itu. Cuman, kita sampai sekarang sih masih, terfokus ke
pemadanan NIK dan NPWP itu sendiri. Soalnya belum semua, dipadankan. Jadi, masih ada yang belum pemadanan NIK dan NPWP. Tapi kalau untuk, sampai sedetail itu kita belum ada aturan turunannya sih. Jadi Oke. kita masih menunggu arahan dari pusat juga. Nah, yang penting langkah pertama Iya. validasi dulu Iya, ya. betul Oke, sekali. jadi nih kalau misalnya para pendengar hari ini mau melakukan validasi, bagaimana caranya? Nah, kalau untuk validasi, untuk yang sudah punya NPWP, pasti punya akun DJP online. Kalau misalnya belum, mungkin bisa diregistrasi dulu, nanti minta e-fin ke KPP. Nah, kalau udah registrasi, nanti validasinya gampang banget. Jadi tinggal ke akun DJP online, di menu profil, itu nanti tinggal disesuaikan aja, dicek aja sih sebenarnya, nggak usah ngapa-ngapain. Apakah NIK-nya sudah sesuai dengan NIK yang kita pegang di KTP, kayak Oke. gitu. Nah, kalau udah sesuai biasanya ada, apa namanya, status valid, kayak gitu. Oke, berarti tinggal Iya, tinggal sesuaikan, ngecek ngecek aja, aja. Oh, berarti sebenarnya. tidak harus yang datang ya. Iya, Karena kan kalau dari bahasanya validasi NIK, mhm, banyak mungkin masyarakat yang mhm. berpikir, saya harus ngapain Oh, lagi? Apakah saya harus menyiapkan berkas-berkas iya. atau apa? Paling, Berarti tidak ya. mungkin ada beberapa yang mungkin datanya di Dukcapil dengan, Mhm. apa namanya, data yang di NPWP berbeda, kadang, namanya mungkin berbeda atau gimana. Biasanya kan kalau di KTP dulu masih ada tuh gelarnya, sekarang kan udah nggak ada. Ah, Nah, itu perlu disesuaikan, kayak oke, gitu. berarti harus disesuaikan dulu di Dukcapilnya, Eee, baru nanti validasi iya, ke sebenarnya dicek aja sih oh, sebenarnya, dicek. gampang aja, iya. Oke, ya berarti tidak serumit yang Iya, bener. dipikirkan ya. Mhm, Oke, berarti baik istri pun juga kalau misalnya sudah gabung kemarin mhm, NPWP-nya tetap lakukan validasi juga iya, di DJP online ya benar. berarti. Oke. Nah, kalau misalnya Mhm, kan aturannya 1 Juli nih harus iya, sudah validasi. betul. Kalau misalnya nih terlupa akhirnya belum validasi, Mhm. ada sanksinya nggak? Kalau sanksi kita belum ada mengarah ke sanksi, belum ada Mhm. ketentuan tentang sanksi sih. Cuman nanti, karena kita NPWP itu terintegrasi nantinya dengan, sistem dari lembaga atau kementerian yang lain, mungkin, eee, jadi yang belum validasi nanti belum bisa menggunakan layanan-layanan yang menggunakan NPWP yang sudah tervalidasi dengan NIK, gitu. Oke. Jadi kayak misalnya jadi menurut PMK 136 itu ada layanan seperti, ekspor impor, kemudian ada layanan yang menggunakan di sektor keuangan atau perbankan mungkin, di bank-bank kayak gitu kan kita menggunakan NPWP juga ya. Ya itu mungkin nanti akan ada kendala kalau misalnya belum validasi NIK NPWP, seperti itu. Oke, berarti Itu aja. harus validasi supaya Iya, bisa menggunakan layanan keuangan dan iya, apapun yang terintegrasi dengan iya, sistem. betul Oke. sekali. Nah, sekarang berhubung kita di kampus nih, mahasiswa kami juga akan wisuda nih kan. Oke, Setelah wisuda kan bekerja, mhm, kemudian bekerja memperoleh penghasilan sudah mhm. masuk syarat untuk menjadi wajib Udah pajak masuk kan, subjek, subjek subjek pajaknya. pajak Oke. ya. Nah, apa saja nih yang harus mereka lakukan ketika mereka mau mendapatkan NPWP misalnya? Oke, kalau sementara, ini kita masih menggunakan ketentuan yang lama. Jadi untuk Hmm. mendapatkan NPWP perlu, daftar di irek.pajak.go.id. Jadi kita daftar di situ, kita isi data sesuai dengan KTP, nanti mendapatkan NPWP. Nah, kalau untuk, wajib pajak yang mendaftarkan NPWP-nya sudah melalui IREK, itu biasanya akan otomatis, tervalidasi dengan data Dukcapil. Jadi sudah tidak perlu validasi Oke. NIK dan NPWP. Jadi itu sudah Hmm. otomatis. Biasanya yang belum, valid itu yang NPWP-nya sudah terdaftar lama, karena dulu kan belum sinkron ya, kayak gitu. Kalau sekarang kita udah, sinkronisasi dengan data Dukcapil, Oke, berarti gitu. pendaftarannya masih sama seperti aturan Masih sebelumnya. sama, Oke, jadi seperti begitu itu. mereka mendapatkan penghasilan pertama, bulan berikutnya mereka sudah harus mendaftar untuk memperoleh NPWP. Begitu, Oke. benar. Ya, jadi diingat-ingat teman-teman mahasiswa yang akan graduate di Juni nanti, begitu sudah bekerja bulan berikutnya ya setelah menerima Iya, penghasilan, jangan benar, lupa untuk mendaftarkan NPWP NPWP, gitu. gitu. Karena Oke. kita harus bangga bayar pajak Iya, bahasanya tadi ya. kita berkontribusi soalnya, Berkontribusi, gitu. iya. Jadi itu dia. Nah, terus kira-kira nih, apa sih, kan kalau kita bicara soal pajak itu masih kayak yang satu orang mungkin tidak banyak
paham gitu Oke, kan. Jadi pajak itu tadi sesuatu yang menakutkan padahal sebenarnya itu untuk diri kita sendiri iya, pada akhirnya kan. Tapi banyak orang yang aduh gimana nih, kadang nih yang orang-orang tua nih, iya, contohnya orang tua saya lah kadang, oke, "Aduh mama nggak ngerti nih urusannya begini-begini ya." oke, Misalnya nih hari ini, pada dengar gitu, "Oh, oke saya ingin bayar pajak." Kemana mereka harus datang nih orang-orang yang masih, "Saya ingin tahu lebih banyak soal pajak," oke, baik. tapi kemana gitu? Oke, jadi kalau di KPP itu, ada bagian namanya penyuluh pajak. Mhm. Jadi biasanya kita ditugaskan di helpdesk atau di depan di front office. Tugas kita adalah memberikan penyuluhan atau edukasi ke masyarakat tentang perpajakan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin diketahui tentang pajak, tanya bagaimana sih cara pelaporan pajak, bagaimana cara pembayaran pajak, boleh datang ke KPP terdekat, kemudian ke meja helpdesk, nanti kita akan dengan senang hati menjawab pertanyaan dari wajib pajak. Kayak Oke. gitu. Itu kita datang ke KPP-nya harus sesuai dengan domisili kita tinggal atau Kalau bebas? untuk pengetahuan secara umum bisa ke KPP terdekat. Tapi Oke. kalau untuk apa ya secara teknis mungkin untuk pengajuan permohonan atau pelaporan SPT yang dia membutuhkan data lebih banyak atau lebih apa lebih mendalam mungkin bisa lebih baik ke KPP terdaftar. Tapi kalau secara umum sih kita ke KPP KPP-nya aja. terdekat nggak apa-apa. Terdekat boleh. Oke, Iya. jadi itu ya, nanti ke depannya kalau misalnya ada peraturan perpajakan yang rasanya, aduh ini seperti apa gitu, jangan takut untuk bertanya ya, Iya, betul. daripada nanti tiba-tiba dapat surat cinta Bener, dari saya nggak KPP. semenyeramkan itu kok datang Iya. ke KPP itu Iya, sebenarnya. jadi KPP itu tempat yang menyenangkan untuk belajar sebenarnya Benar pasti. sekali. Oke, oke, apa kira-kira nih, karena sudah diingatkan Oke, baik. waktu, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada para generasi muda ini terkait dengan Oke. pajak? Oke, baik. Yang pertama mungkin, jangan takut datang ke KPP, karena KPP nggak semenyeramkan itu. Pajak itu fun sebenarnya, kemudian itu aja sih, kita sebagai generasi muda juga paling nggak berkontribusi untuk negara, untuk pembangunan negara. Jadi nggak jadi free rider kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi jangan takut ke KPP, jangan takut bertanya soal pajak dan banggalah ketika teman-teman berkontribusi kepada negara kita tercinta ini gitu Benar ya. sekali. Oke, terima kasih Iya Bu Rita iya, atas waktunya yang sangat luar biasa sharing dengan kita di sini tentang perpajakan. Jadi kembali rekan-rekan mahasiswa boleh juga digetok tularkan kepada keluarganya, pastikan sudah punya NPWP atau belum, taat atau tidak membayar pajak karena kembali lagi pajak itu adalah kontribusi kita kepada negara tadi dan banggalah menjadi pembayar pajak. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya, Desi dan Ibu Lita. Terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa di session-session lainnya. Terima kasih. terima kasih.